waktu itu kakak aku tuh pernah, kakak kandung pernah nge-WA, kamu tuh bencana, bikin malu keluarga, aib keluarga. Bagusnya aja gitu ya. Sebenarnya bulian itu yang malah datangnya dari orang terdekat. Berarti hubungan lo dengan keluarga nggak bagus dong? Oh enggak. Abah nggak ada masalah? Oh, dia malah orang yang paling demokratis di keluarga. Lahir sebagai laki-laki, tapi seiring berjalannya waktu menyadari diri bahwa jiwanya tuh perempuan. Lu menyadari bahwa lu adalah seorang wanita kapan? Sebenarnya dari kecil. Sekalipun darahmu dicuci di lautan, darahmu tuh tetap darahnya Abah. Ya siapa sih yang nggak mau hidup kayak sebagai seorang transgender kalau ini bukan sama sekali bukan pilihan. Tuhan bilang, aku lahir sebagai laki-laki, tapi kenapa aku suka sama cowok juga? Terus hasilnya? Aku lawan tapi nggak bisa. Kalau nanti aku masuk neraka, ya aku akan siap dibakar. 3, 2, 1, close the gorden! Kenapa kaget lihat gorden jalan sendiri? Bagaimana? Bukan setan loh, bukan setan. Baru lihat. Ya. Lina Mona Lina. Dewi Mona. Dewi Lina Mona. Dewi Mona Lina. Oke ya. Dewi Mona Lina. Ya. Kenapa gue undang dia di sini? Karena dia ini baru saja viral yang katanya transgender itu manusia biasa karena lo dianggap pembawa bencana gitu ya. Bener. Jadi bilangnya Mona apa Dewi nih? Terserah mau manggil Mona atau Lina terserah aja sih. Atau juga boleh ya. Atau aja juga boleh. Mona ini dianggap transgender pembawa bencana. Kok bisa? Nah kita lihat dulu nih TikTok yang viral berikut ini. Transgender itu manusia biasa. Aku bukan pembawa bencana, bukan malapetaka, bukan juga pembawa sial. Aku bukan seorang yang memiliki kekuatan maha dahsyat yang menciptakan sebuah bencana. Oke, apa yang membuat lo bikin curhatan tadi di TikTok? Sebenarnya itu satu ungkapan hati sih sebenarnya dari waktu itu kakak aku tuh pernah, kakak kandung pernah nge-WA, kamu tuh bencana, bikin malu keluarga, aib keluarga. Bagusnya aja digituin. Lo dibilang bagusnya aja? Bagusnya aja. Jadi itu sebenarnya kata-kata itu terinspirasi dari hujatan dari keluarga sendiri sih. Sebenarnya bulian itu yang malah datangnya dari orang terdekat. Kakak kandung? Kakak. Cowok? Cewek. Yes. Oke, berarti hubungan lo dengan keluarga nggak bagus ya? Oh enggak. Sangat tidak bagus? Sangat amat. Jadi nggak pernah kontekan lagi sama keluarga? Sebenarnya kalau aku pribadi sih nggak masalah sih kontak. Tapi selalu setiap WA selalu ujung-ujungnya ya Dinamo dilema kayak DJ ya dibully lagi gitu. Jadi bagiku aku jaga mental aku aja gitu. Oke. Orang tua masih lengkap? Mama udah nggak ada. Papa masih ada? Abah ada. Abah, hubungan dengan Abah gimana? Baik banget. Baik banget. Jadi Abah nggak ada masalah ya? Oh, dia malah orang yang paling demokratis di keluarga. Waktu itu kan aku dari Kalimantan ke Manado. Kalimantan? Iya aslinya. Jadinya kan di Manado, transisinya di Manado tapi aku takut juga di awal-awal gitu, nggak mau ngasih tahu kalau aku tuh udah mulai transisi. Udah ganti pakaian, kayak gitu. Oke, saya mau nanya, kamu mulai ini berarti, maaf ya, saya awam ya, saya sering tahu namanya transgender tahu, cuman kenapa orang dinamakan atau dikatakan transgender jika apa sih? Apakah udah nggak ada burungnya, apa gimana? Oh enggak, sebenarnya yang orang yang dikatakan transgender tuh ketika dia mendeklarasikan diri sebagai orang yang tadinya seperti Mona nih misalnya lahir sebagai laki-laki, tapi seiring berjalannya waktu menyadari diri bahwa jiwanya tuh perempuan. Jadi bertolak belakang antara jenis kelamin dengan gendernya. Oke, itu dibilang transgender? Yes. Oh, saya dan pikir itu nggak berlaku kayak Mona aja. Ada kayak Mona ini kan bisa disebut transpuan atau transwoman, transgirl. Jadi orang laki-laki yang bertransisi menjadi perempuan. Atau ada juga yang kita sebut transpria atau transmen. Jadi dari laki
dari perempuan jadi laki. Oh, ada juga kebalikannya. Iya Ban, jadi kata transgender itu sebenarnya satu kata yang umum. Oke, kalau Transjakarta? Itu busway. Pakai kartu. kartu. Aku baru 2 kali naik busway. Jadi baru 2 kali naik busway. Itu aku nyasar. Ya kenapa kita jadi bahas busway ya? Oke, enggak, pertanyaan saya ya, Mona. Soalnya pemikiran saya transgender ada orang yang udah berganti kelamin. Jadi yang tadinya ada otongnya, tiba-tiba otongnya udah ngilang gitu kan? Atau kebalikannya. Tapi kalau dari perempuan jadi ada otong nggak mungkin dong? Bisa. Bisa juga, bagaimana caranya? Aduh, dibikin. Jadi ada cek di YouTube deh banyak. Built-in gitu? Jadi. Knockdown masuk? Jadi ada, udah bentuknya jadi. Jadi dari nggak ada. Ada bentuknya. Burung pipit jadi ada burung pipitnya gitu? Ada sosisnya. Ada? Ada. Dan sosisnya itu adjustable nggak? Maksudnya? Maksudnya tunggu. Segitu-gitu aja. Aduh, gue ngomongnya nggak. Gue berusaha untuk ngomong gue biar nggak vulgar kan. Karena ini kan kita tujuannya ini juga bukan mau ngomong vulgarnya. Dari sisi bahwa ini ada ilmiahnya juga ada ya, pengen tahu gitu kan. Logik dan informasi. Tunggu. Kan kalau laki-laki normalnya kan kadang bisa small, kadang-kadang bisa large gitu. Tergantung gitu. Nah, itu bisa juga naik turun nggak yang dia bisa? Ada alatnya. Pakai apa? Remote atau gimana? Ya sejenis kayak gitu, elektrik gitu. Oh, jadi bisa naik turun gitu? Hah? Ada. Dari bahan daging kulit gitu? Ada. Kayak kalau aku lihat sih kayak digenggam-genggam gitu terus tegang gitu. Nggak tahu apa. Oke, gua nggak tahu nih. Oke, lah itu nggak usah dibahas, nggak begitu penting juga. Ya. Oke, cuman saya hanya penasaran gitu kan. Tapi oke, gini, lu menyadari bahwa lu adalah seorang wanita kapan? Sebenarnya dari kecil. Umur berapa? Saya ingat umurnya aku kurang pasti, tapi yang paling jelas itu pas SD. When I was child, itu masih SD masih SD kelas 2 kali. Aku punya sahabat masa kecil, terus sekolah bareng. Aku jatuh cinta sama dia. Tapi nggak ngerti. SD lu jatuh cinta? Tapi nggak ngerti itu cinta atau apa. Tapi yang jelas itu ketertarikan aja. Lekong cin, masa pewong LSB dong gue. Ya. Jadi lo dari kelas 2 SD udah mulai tertarik. Dan lo sadar itu? Sadar, tapi gimana sih Mas? Ini kok wujudnya laki, sukanya kok sama laki gitu. Kan aneh. Tapi naluri sebagai perempuan itu udah ada dari kecil. Misalnya kayak teman aku tuh cowok pipis nih. Pipis kan mungkin berdiri. Cowok dengan cowok berdiri dia cuek aja kali. Nah ketika teman aku cowok mau pipis deket aku langsung kayak menghindar. Atau kamu bawaannya mau jongkok gitu nggak? Iya dah. Tapi gue pipis jujur ya, gue pipis duduk loh. Oh ya? Gue pipis duduk karena katanya kalau kita cowok nih pipis duduk tuh lebih bagus buat kesehatan. Jadi pipis gue duduk. Oh gitu. Oh Mas sampai ke situ ya? Iya. Saingan dong kita. Oh iya. Bukan berarti gue gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Oh jadi begitu dari SD. Yes. Oke. Sorry nih gue mau nanya nih. Orang banyak yang bilang katanya kalau orang yang memiliki penyimpangan, nggak apa-apa ya ngomong. Itu katanya biasanya karena kurang kasih sayang dari orang tua. Misalnya kehilangan sosok ayah, figur ayah, keluarganya berantakan, jadi dia kehilangan sosok ayah dan lain sebagainya. Atau dia melihat kekerasan dia alami oleh orang tuanya. Nah itu terjadi nggak sama diri lo? Oh sama sekali. Kalau Mona sendiri nggak punya traumatis, lalu tiba-tiba jadi membentuk seperti ini gitu, nggak ada. Ini nature banget. Dan sosok ayah, figur ayah juga buat lo tidak strong, kuat gitu ya? Kuat. Kasih sayang nggak ada yang salah sama masa kecilnya Mona. Main normal aja, tapi waktu anak kecil mana tahu sih lu punya burung atau apa gitu. Kan nggak ditanya. Bener. Jadi kita mainnya main aja, cuman memang semasa kecil kayak SD gitu Mona lebih suka mainnya tuh main perempuan memang. Barbie, masak-masak. Kayak gue waktu kecil mainnya mobil-mobilan. Mobil-mobilan Barbie tapi. Cenderungnya ke situ aja. Ya gimana dong? Oke jadi gitu ya. Oke nah tunggu. Saya mau tanya sama kamu. Artinya kamu pure genetik ini? Bukan karena traumatis atau pengaruh pergaulan bukan? Memang ternyata bahwa di dunia itu ragam gender itu banyak gitu. Dan mungkin orang luar atau yang belum tahu dan memilih tidak tahu, mereka hanya taunya tuh laki dan perempuan. Padahal banyak banget ragamnya. Jadi selalu dikatakan setahu gue laki dan perempuan cuma laki dan perempuan. Iya, tapi bener banyak kan? Ragamnya.
Yang kita tahu laki dan perempuan. Betul. Ragamnya banyak. Itu kan di KTP juga lo male or female gitu kan. Yes. Pria atau wanita gitu kan. Tapi ragamnya banyak. Tapi ada yang orang berani show off, ada yang enggak. Ada yang bebas merdeka, udah ada yang karena tekanan A, B, C atau mungkin mungkin kerjaan atau apapun atau mungkin keluarga kayak yang Mona alamin kan baru di umur 27 tahun berani bertransisi karena ketakutan sama diri sendiri tadi. Oke, berani bertransisi dalam arti kata apa nih? Berpakaian? Berpakaian, mulai manjangin rambut, hidup sebagai perempuan. Sorry, tapi organ vital masih utuh ya? Nggak dipotong? Mau diutuhin atau gimana? Nggak, gue nanya malu justru. Gue pengen nanya, ketawanya ini ya, ciri khas ya. Mau diutuhin atau gimana? Nggak tahu, gue pengen nanya Ya, malu. aku terserah, Mas kan laki-laki nih. Iya, iya. Mas mau gimana? Kalau gue jadi laki ya pasti pengennya ya punya enggak lah, udah laki-laki punya si otong kalau gue pengennya gitu. Iya. Ya anggaplah nggak ada ya. Oh jadi lo nggak mau menjawab? Nggak mau. Oh nggak apa-apa. Gue sih orang selalu menghargai kalau Oke. nah, lawan bicara tidak mau menjawab. Oke nih, Abah ini ada TikTok lo nih. Abah bilang begini. Abah bilang gini, nak, jangan nangis, kamu tetap anaknya Abah. Sekalipun darahmu dicuci di lautan, darahmu tetap darahnya Abah. Abah bilang begitu sama kamu. Yes. Kenapa Abah? Jarang loh. Abah kamu apa sih? Backgroundnya apa sih? No, maksudnya backgroundnya orang kantoran enggak. apa? Abah tuh nelayan Oke. pelaut. Iya. Berarti nenek moyangku dong. Nenek moyangku seorang pelaut. Oh, iya. That's right. Abah pelaut terus? Ya. Waktu dia itu ungkapan itu sebenarnya waktu Monanya di Manado, terus karena udah lama nggak ada komunikasi dan akunya juga takut memulai obrolan gitu bahwa aku udah transisi itu ya takut aja dan tiba-tiba mungkin taunya dari ponakannya Mona gitu yang sering komunikasi dengan Mona, terus dia nelpon tiba-tiba Bi banget. Ya di situ aku langsung nangis aja karena Abah yang nelpon karena udah lama nggak ada komunikasi gitu. Jadi ya udah Mona sekaligus jujur bilang kalau enggak, Abahnya duluan yang bilang kamu udah pakai baju cewek ya? Oke. Iya. Dulu Inggi bah, kan kita bahasa Kalimantan. Inggi bah. Inggi bah. Bengkeng katanya bengkeng. Apa bengkeng? Bungas. Apa itu bungas? Cantik. Oh cantik. Oh abah nanya cantik gitu. Iya cantik katanya gitu dan ya aku nangis aja kayak nggak bisa ngomong apa lagi. Terus abah bilang gini. Sekalipun darahmu dicuci di lautan, darahmu tuh tetap darahnya Abah. Jadi Abah nggak akan malu kalau kamu bentuknya sekalipun setengah kamu tuh saya nggak akan malu. Bilang kamu gitu tuh Abah? Anak saya. Hebat tuh Abah. Sekali nelfon bilang gitu langsung? Demokratis. Itu yang menguatkan. Tapi kenapa kakak kamu benci banget sama kamu? Mungkin karena kefanatikan satu golongan, kayak gitu. No comment sih. Kayak gitu. Tapi serba salah sih, maksud dalam arti kata semua orang pasti punya hak untuk menentukan jalan hidupnya. Tapi logikanya memang kalau kita punya anak, punya keluarga, punya adik gitu kan, tiba-tiba dia melakukan penyimpangan yang tidak normal gitu ya, pasti ada juga penolakan. Jadi kita juga mungkin bisa mengerti kakak kamu seperti apa. Iya. Cuman kalau disumpahin gimana tadi? Aja kayak gitu. Bencana, malapetaka. Iya. Kamu bilang apa sama kakak kamu dibilang gitu? Waktu dibilang gitu, aku cuma bisa diam sih. Ngomongnya di mana tuh? Di WA aku langsung blokir. Diblokir? Aku yang ngeblokir. Karena ketimbang itu nggak sehat buat ini aku. Aku di fase yang sekarang ini sebenarnya butuh support. Karena sebenarnya di luar sana pun kita tuh udah ya siapa sih yang nggak mau hidup kayak sebagai seorang transgender kalau ini bukan sama sekali bukan pilihan. Iya. Karena kalau untuk disuruh memilih akunya juga nggak akan mau gitu. Oke. Abah kan tadi nanya waktu umur 27 tahun ya. Iya. Kamu udah pakai baju wanita, tapi sebelumnya Abah udah melihat gelagat itu nggak? Saya yakin banget 100% semua keluarga, terutama keluarga inti tahu. Karena memang dari kecil juga dibully di keluarga. Dikatain apa waktu kecil? Dorce. Oke, kalau habis mandi Dorce mau show kemana? Emang kayak apa penampilan dulu tuh? Masih jadi laki tapi udah... Iya centil. Aku ngomongnya kayak gini. Ngomongnya
pita suaranya begini? Iya, aku ngomongnya halus. Aku ingat banget punya teman sahabat namanya Wiwi. Laki perempuan tuh? Perempuan pastinya. Oke. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD kami barengan. Wiwi. Wiwi, dia Rita Pertiwi. Wiwita. Wiwita. Iya. Wewetong. Iya. Jadi dia itu yang apa sih tahu banget sampai mamanya pernah bilang kayak gini, kamu ini kemayu. Kemayu. Oh, masih laki tuh ya? Itu pada masih SD. Udah ketahuan apa bibitnya gitu. Bibitnya. Iya. Kayak gitu. Oke. Oh, Untung bukan ya kan. Oke, nih lagi nih. Pernah sekolah di pelayaran? Yes. Lu jadi apa di pelayaran lu? Sekolah, maksudnya Sekolah apa cita-cita lo apa? Enggak ada hubungannya sama cita-cita. Itu sebenarnya karena latar belakang ekonomi yang sangat amat rendah gitu, miskin ya. Jadi harapan untuk sekolah tuh nggak ada. Berpikir atau berhayal untuk sekolah ngelanjutin setelah SMP pun nggak ada. Jadi ketika itu Abah tuh punya sepupu yang kebetulan kepala sekolah di salah satu SMK pelayaran di Balikpapan. Iya. Jadi ya udah karena sama sekali nggak ada pilihan, aku pikir juga ya udah syukur-syukur lah ada sekolah. Tapi kamu udah sadar tuh kamu perempuan? Ya iyalah kan dari kecil. Ya. Cuman maksudnya aku nggak ada memilih gitu. Udah yang penting sekolah, syukur-syukur sekolah. Ini kesempatan sekolah aja mau jurusan apa kayak terserah. Yang penting sekolah kayak gitu. Oke. Nggak ada pilihan. Sekolah pelayaran tuh? Iya. Apa aja nih pelajarin? Aduh Tuhan, itu kita kan laki banget tuh. Iya, biasa kan ada masa orientasi sekolah. Ospek. Iya, itu biasanya mungkin normalinya tuh 3 hari atau 1 minggu. Nah kami tuh 2 minggu. Dan itu mosnya bukan di sekolah tapi di Lanal, Angkatan Laut. Militer, tentara. Ya terus? Ya. Tertekan dong, Nek. Capcup. Iya. Kan. Push up-nya manja kayak gitu. Oh, push up-nya manja. Terus di celah-celah nggak udah tuh? Ya harus, karena mungkin tentang mental, fisik, jadi banyak push up, banyak pokoknya lari-lari pagi-pagi, digituin. Ayo kayak gitu. Tapi teman-teman kamu udah sadar kalau kamu perempuan? Tahu lah, mereka nggak mungkin. Malah mereka tuh yang lihat aku tuh, malah mereka tuh yang memperlakukan aku like a princess. Waduh. Kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya sama diri kamu sendiri atau melawan? Lo pengen melawan, lo bilang ini kodrat gue laki-laki. Sementara lo sadar di dalam diri lo wanita dan lo pengen ngelawan itu. Aduh, gue pengen jadi laki-laki utuh gitu. Pernah nggak sih lo ngelawan itu? Pernah. Itu pas masih masa SMA sekolah itu. Karena udah gede ya, puber. Masa puber itu yang nyesek banget sebenarnya karena udah menggelora kan birahi apa segala. Kita nggak munafik ya, kan ada nafsu gitu. Ke laki-laki? Yes. Tapi kok aku aneh gitu, kok makin kesini makin jadi gitu. Tapi di sisi lain aku takut gitu, takut sama bulian orang. Nih kok aneh gitu, cowok kok suka cowok gitu. Dan udah sujud-sujud, udah nangis-nangis meminta pada Sang Maha Kuasa. Sujud-sujud bilang apa lo? Tuhan, gue bilang, aku lahir sebagai laki-laki, tapi kenapa aku suka sama cowok juga. Terus hasilnya? Aku lawan tapi nggak bisa. Nah, sekarang gini. Pertama kali lu akhirnya pacaran sama cowok berarti? Nggak pernah sama cewek kan? Kapan tuh? Itu 2018. Oh, baru berarti? Ya, di Manado. Umur berapa sekarang? 2017 umur 27. Oke. Itu jadi di Manado kayak gini. Perempewi. Iya. Terus pacaran 2018. Setahun doang langsung dinaksir kan gitu sama cowok. Ya udah, kita jalanin 2,5 tahun. Dan dia juga tahu kalau lo transgender kan? Tahu. Dia laki-laki? Yes, normal. Heteroseksual. Laki-laki, bener-bener kayak laki-laki. Laki memang. Dan laki. Dia namanya apa kalau gitu? Homo apa gitu? No, orang atau... Ya orang lah, masa kebo. Maksudnya laki-laki yang menyukai seorang transpuan atau transgender. Itu bukan hemong berarti? Bukan, hetero masih. Oh iya? Hetero itu yang menyukai laki, lawan jenis, normal. Kalau orang kebanyakan. Iya, cowok suka cewek gitu? Iya. Karena dia kan lihatnya looknya. Tapi dia pernah pacaran sama laki perempuan nggak? Ya jelas lah. Dan dia suka sama perempuan juga? Iya. Dia pacaran sama lo juga gitu? Iya, dia lihat aku perempuan. Tapi dia tahu lo trans? Iya tahu.
Oh ada gitu? Ayo orang gue kan nge-treatnya cewek banget. Oh gimana Aku kan caranya? hidupku kan 24 jam sehari kayak perempuan. Akhirnya Aku lo udah nggak punya aset laki-laki lagi. Oh jadi udah nggak ada berarti kan? Ya. Kayak gitu. Oke. Jadi intinya lo pernah pacaran sama dia itu Iya. heteroseksual ya? Hetero, laki-laki Iya. normal lah yang bilang banyak orang. Oh ya, dia punya istri? Udah, oh no, memang gue pelakor. Oh, Enggak. iya. Paling anti banget kayak Anti, gitu, ya, ya. anti. Oke. Malah keluarganya udah tahu semua. Oh ya? Iya. Kalau yang di Manado itu benar-benar, aduh, tinggal naikin pelaminan lah bahasanya, kasarnya. Nikah gitu? Bener, seriusan. Omaknya, opa, tante, Setuju? semua everything. Malah mereka lebih suka aku daripada mantannya yang perempuan Pewong. tulen. Lo hampir nikah? Hampir, tapi Nikahnya gagal. gimana kalau di Indonesia? Ya nggak bisa, kan belum. Iya, belum iya. diurus. Oke, Kalau diurus iya. bisa. Begitu ya, iya. Oke, nah terus ini yang ikutnya siapa nih? Oh itu Yayang, Yayang juga? baru. Baru. Setelah 10 bulan menjomblo. Nah kalau ini hetero apa? Ya jelas lah hetero dia. Pernah punya cewek berarti? Pernah, dia kan setahun lalu Oke. pacaran sama perempuan. Dia lihat aku perempuan, Mas. Oke. Lo pernah nanya nggak kenapa dia suka sama lo? Oh, orangnya pendiam, jadi jawabannya simpel. Bilangnya kamu kenapa? Cinta. Kenapa bisa cinta? Sayang. Dia puter-puter saya kenapa? Cinta. Cinta. Oh jadi cuma bilang cinta dan sayang loh. Iya, gitu doang. Iya. Nama kamu siapa? Cinta. Ah. Umur kamu berapa? Sayang. Mantap bro. Pemalu dianya. Memalu ya? Oke nggak apa-apa kalau pakai celana mah nggak usah malu. Jangan Iya. dong. Ya kalau nggak pakai celana baru malu ya kan? Bener. Nah nih. By myself, talking to them. Nah ini kamu waktu cowok ya tadi Iya, ya, yang benar. tadi ya. Benar. Waktu cowok ganteng nih. Nah ini lagi-lagi nih. Oh nih sebelum terapi hormon transgender, lo terapi hormon juga? Ya. Apa itu terapi hormon? Jadi itu salah satu Iya. Terapi yang itu pilihan ya. Iya. Jadi nggak semua transgender melakukan terapi hormon. Iya. Jadi itu sebenarnya HRT hormone replacement therapy atau bahasa Indonesia terapi pergantian hormon. Jadi hormon yang di dalam tubuh aku Disedot. sebagai laki-laki Oke. nggak disedot mas, sedot lemak. Oh iya. Jadi itu ada hormon sintetis disuntikan Waduh nggak ngerti dengan gua. periode tertentu Ah, dan lambat laun nanti akan ciri-ciri femininnya tuh lebih keluar. Itu ada di kedokteran tuh? Coba contohnya kan tadi kayak muka aku kan tuh laki banget. Laki banget. Setelah Ini ada lagi menjalani nih tuh terapi fotonya nih. hormon, ya mukanya kayak gini. Ini fotonya juga nih. Ya, Nah ini yang ini? waktu Yang masih paling- jadi pelayaran. Pelayaran nih. Oh cepak banget. Lu ganteng banget dan maco banget lo dulu. Hormat gerak. Hah? Hormat gerak baby. Sempat kerja di kapal aku. Dulu bisa hormat gerak gimana dulu? Hormat gini. Hormat gerak. Nggak bisa gini. Tapi tangannya kayak gini ya. Iya cucok ya. Oke. Nah intinya adalah berarti lo sekarang puas dengan apa yang terjadi dalam diri lo. Namanya juga manusia nggak akan pernah puas. Oke. Lo sorry ya, gue nggak bukannya mau jawab mau nggak juga terserah. Tapi lo ini kan tetap percaya dengan Tuhan, menjalankan kepercayaan agama lo. Tetap apa tidak? Percaya dengan Tuhan, percaya. Kalau ibadah, sekarang aku lebih kayak senyaman mungkin ya. Senyaman mungkin. Senyaman. Oke. Senyaman-nyamannya yang jangan sampai ada satu. Aku sekarang posisinya yang lebih ke ini aku. Tuhanku harus menerimaku. Oke. Aku nggak mau adanya Tuhan malah mengutuk atau melaknat aku. Aku Oke. nggak. Jujur aja. Dan lo sekarang ada Terlepas Tuhan lo dari ada? keyakinan apapun. Iya. Uh-uh. Dan lo yakin Tuhan itu Ada. Tuhan yang menerima lo tuh ada berarti kan? Ada pasti. Nggak mungkin dia salah cipta tuh, nggak mungkin. Oke, lo punya filosofi seperti itu ya? Dalam artian, lo kenapa udah diciptain gini, kenapa kamunya berubah? No, aku malah justru menjalani akunya. Kalau aku nggak menjalani di jiwaku yang di dalam ini, malah jadi depresi dan itu bahaya. Karena banyak sekali sebenarnya kasus-kasus kayak aku gini, mereka diri, lari ke narkoba, Oke. banyak, Oke. banyak banget. Itu banyak. Sekarang gue mau nanya nih, lo terakhir sebagai laki-laki ya? Yes. Siapa dulu namanya?
Muhammad Abdi. Muhammad Abdi. Ya. Berarti waktu di pelayaran namanya Muhammad Abdi. Yes, benar. Jadi tapi anak-anak taunya Abil. Abil. Atau enggak Abi. Anak labil ya. Oh, enggak. Abi. Namanya kan Abdi tuh. Jadi Abdi, waktu negara. kecil tuh susah ngomong ABDI. ABD ya. Jadi panggil Abi. Abil ya. Atau enggak Abil gitu. Abil ya. Yes. Anak mobil. Oh. Enggak ada mobil. Iya, enggak ada Ntar, mobil. Iya, nunggu. iya. Nunggu nanti. Gokar Ya. Oke, jadi intinya adalah sejak kapan lo ganti nama perempuan ini? Dari 2017. 2017. Ya. Langsung ganti ini. Jadi waktu di Manado, bertransisi baru berganti nama. Bisa tuh, KTP ganti. Oh, itu masih rahasia. Oh, rahasia. Jadi 4 bulan bertransisi, Mona tuh didorong ikut buat jadi Miss Transgender Sulawesi Utara di sana. Oke. Ternyata menang gitu. Juara 1 tuh. Juara. Juara. Kayak ibaratnya tuh dalam dunia dalam berita? Perwariaan gitu. Oh iya. Ini anak baru tiba-tiba dapat mahkota. Tahu-tahu juara 1. Iya, tahu-tahu tiba-tiba mendadak gitu. banyak temennya. Dari situlah lo banyak temennya. Banyak temennya. Awalnya kan asing bagi mereka. Iya. Ini siapa sih gitu kan? Tahu-tahu oh. Tapi mereka panggilnya Mbak sih. Mbak Lina atau enggak Mona kayak gitu. Oke. Lo sebagai transgender pernah nggak mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan di jalan, kayak lo dilecehin woi apa gimana gitu? Ini sih kayak Mona kan jadi penata rias ya di Manado. Jadi setiap wedding di Manado kan kulturnya orang ada istilahnya badisko atau pesta. Badisko. Iya itu. Okay. Jadi ya namanya mereka lihat Mona, terus Mona waktu itu zamannya suka pakai rok mini. Terus ada cowok yang iseng tiba-tiba narikin rok. Untung dalamanku ada rok juga 2 lapis gitu. Kalau enggak? Kalau enggak, aduh terbang. Jadi ya itu maksudnya ya. Itu sih pengalaman paling jengkelin gitu ya. Oke. Maksudnya. Kalau tapi kalau di jalan diteriakin orang gitu? Oh enggak pernah sama sekali. Ya? Aku seumur umur di Manado enggak pernah dibilangin bencong. Iya. Enggak pernah. Iya. Sebenarnya itu kalau baik-baik berarti orang. Menurut Mona pribadi sih sebenarnya stigma itu orang jadi membuli atau menghina atau mencemooh, itu bisa datangnya tuh dari kita yang ciptain. Oke. Jadi aku nggak mau sebagai badut, aku nggak mau sebagai apa sih? Ngeri. Nah ini kayak bukan bahan tertawaan. Kayak lo bikin konten di TikTok ini kan viral nih. Yes. Komentar-komentarnya ada yang nggak mengenakan nggak? Oh iya banyak, tapi nggak apa-apa. Apa yang paling nggak mengenakan? Masuk neraka gitu. Dalam hati. Ini dalam hati aja. Kalau gue, iya udah. Aku pernah bikin satu pernyataan di TikTok dan itu boom sampai Malaysia dan itu apa tuh? Aku tutup, aku hapus. Apa? Aku pernah bilang kayak gini. Kalau nanti aku masuk neraka, ya aku akan siap dibakar. Tapi itu kalau ketentuan Tuhan ya, aku siap. Oh iya? Bukan ketentuannya manusia yang terus? bilang lu neraka. Kalau memang Tuhan bilang itu ketentuannya yang maha kuasa, kamu kayak gini, kamu dibakar, masuk neraka, ya aku akan siap dibakar. Oh ya? Iya. Terus ramai itu di mampir Malaysia? Heboh. Saya mau tanya, kalau kamu nanti meninggal, kita nggak bisa bicara masuk neraka surga, karena neraka surga tuh bukan hak manusia untuk menjudge ya. Ya. Karena saat orang menggurui tentang surga orang lain dan neraka orang lain, yang ngomong itu juga surga belum tentu jadi milik orang yang ngomong. Benar, karena kan sama sekali nggak ada yang kunci surga kan nggak dijual di Lazada atau di mana gitu, nggak dijual di marketplace. Iya, kita nggak bisa beli. Intinya sih benar, jangan urusi surga orang atau neraka orang lain karena surga juga belum tentu milik kamu ya kan. Benar. Oke, tapi pertanyaan saya, kalau kamu nanti meninggal dunia, semua orang pasti akan meninggal. Yes, pasti. Mau meninggal sebagai Dewi Mona Ratuliu? Dewi Mona Lina. Ya udah, Mona Ratuliu lagi. salah. Oke, maksudnya lo pengen meninggal, kalau lo meninggal nanti lo pengen meninggal sebagai Dewi Mona Ratulina? Dewi Mona Lina. Tuh kenapa ada ratunya sih? Gue ingetnya orang nama tuh Mona Ratuliu gitu ya. Iya. Kalau lo meninggal nanti lo pengen jadi meninggal sebagai Dewi Mona Lina atau sebagai Abdi. Muhammad Abdi. Apa? Abdi. Atau Abil gitu. Abil. Ya. Kalau aku sih terserah yang nangani nanti. Kan kita udah mati nih.
Tapi kan lo bisa ngasih surat wasiat atau? Oh, no, itu nggak penting sudah. Kalau gue, maksudnya aku mau diapain? Dimakamin sebagai siapa di nisan lo nanti lo mau? Tapi ada Mas, Muhammad tadi namanya Muhammad Abil ya? Bisa ya, kalau bisa ya udah mati akunya, dibakar, dihamburin abunya ke laut juga nggak apa-apa. Di kuburan harus ada namanya dong. Ya nggak, kalau bisa nggak usah pakai kuburan. Oh ya? Supaya nggak repot. Tanda tanya aja. Udah bungkus, buang, Iya. udah atau kemanain nggak apa-apa deh. Oh udah iya? mati, mau diapain? Sebegitukah pikiran Iya, lo? kalau aku sih sesimpel itu. Oke, Mona, mau nanya. Oh enggak, Lucinta Luna tuh transgender bukan? transgender. Transgender. Dan lebih spesifiknya dia seorang transseksual. Tapi sebenarnya seorang transpuan atau transseksual kayak Mona atau Lucinta Luna atau teman-teman lainnya, sebenarnya kita lebih senang sebenarnya dianggap sebagai perempuan. Oh ya gitu. Trans woman are woman. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya jadi gendernya trans woman atau perempuan, dan sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan orientasi seksualnya. Iya. Bisa aja dia kayak gini tapi dia masih suka sama perempuan. Oh, iya? Itu ada kasusnya yang bapaknya siapa sih itu Mbak? Kendall Bapak siapa Jenner sih? kah atau siapa itu yang Oh Jenner? iya. Itu dia dia trans woman tapi dia lesbian, dalam artian dia Iya. menyukai perempuan juga. Oke. Nah kalau Mona ini yang hetero, Hetero. trans woman tapi sukanya sama laki. Sorry, gue mau nanya ya. Mau. Jangan tersinggung ya. Ini Iya. pertanyaan logik yang keluar dari kepala gue. Oke. Kalau lu ke tempat umum WC, Ya, lu ke WC wanita pasti kan? jelas. Pernah nggak ada wanita yang risih? Risih? Oh enggak, Nggak. sama sekali enggak. Sejak kapan lu nggak masuk ke WC laki-laki lagi? Sejak bertransisi. Oh jadi sejak umur 27? 27 waktu di Manado itu udah mulai. Jadi sebelumnya lu masih Pipis ke cowok. berdiri? Iya karena kan bajunya cowok. Terus berdiri kan? Iya. Oke. Pertanyaan No, I gue mean- nggak penting tapi kelintas di Iya tapi ya karena bentuknya masih cowok kan kita nyesuaiin. Kan aneh baju laki-laki terus masuk ke perempuan. Benar. Jadi risih dikira nanti atau mau atau apa. Suara kamu memang begini dari Ya dulu? kayak gini adanya. Dari umur berapa ya ini? Ya nggak tahu Mas, panjang hidup. Tapi kalau Mona ingat di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, suara aku tuh agak ngebas. Ngebas banget, yang owo-owo kayak gitu. Oke. Kalau Lucinta Luna kan kadang suka keluar suara Kodam. laki-laki tuh. Itu suara dia bukan sih? Ya suaranya Mas, masa robot kan nggak Oh ada. gitu. Bisa nggak kamu gitu? Ya nggak bisa, Udah nggak bisa. Karena Nggak. dari dulu emang begini. nggak mau juga. Iya. Kenal sama Lucinta Luna? Kenal secara pribadi nggak, tahu iya. Tahu iya. Iya. Karena kan lihat. Kan dia lagi operasi plastik juga nih di Korea. Iya, nih. kayaknya. Korea Utara apa di mana sih? Lucinta Luna? Korea Utara mah mau perang kali. Oke. Terima kasih loh, Ya. Mona. Ada pesan ingin disampaikan mungkin untuk siapapun atau teman-teman kamu atau Ya udah, halo semua, ini Dewi Monalina. Buat teman-teman transpuan di Indonesia yang mungkin masih dalam pencarian jati diri, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut sama jati diri kamu. Jadi ya perjuangin dan jalani hidup seperti yang kamu mau. Itu aja sih. Oke. Be yourself. Just be true of you. Be true of you. Ya. Jadi yang sesungguhnya, jangan perlu kita membohongi diri. Betul. Itu basically banget. Kan? Basically. Oke. Saya di sini juga tidak membenarkan kamu, tapi saya juga tidak menyalahkan kamu. Iya benar. Iya kan? Karena setiap orang punya kepercayaan masing-masing dan That's kita harus right. menghargai itu. Yes. Tapi saya respect sama kamu Makasih. dengan keyakinan kamu. Makasih. Maksudnya keyakinan dengan diri kamu, dengan apa yang kamu jalani. Makasih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Mona Dewi Mona Lina. Nggak pakai Ratu Lio lagi. Kenapa tadi ada Ratu Lio sih? Sorry Indra Brasko. Oke, thank you so much. Sehat selalu. Sekarang tinggal di Jakarta berarti? Yes, I will stay here. Nggak tahu sampai kapan. Tapi karena mau kerja kan. Oke, sekarang TikTok udah dapat duit belum dari TikTok? Oh tunggu, ini itu harus di apa? Verified. No, kayak apa tuh? Dikasih jeep kayak gitu. Dikasih jeep, Gift. jeep mobil. Apa sih hadiah? Gift sabun. Hadiah. Oh, yang kalau live. Sama kan, Mona kan juga mau ngembangin YouTube. Endorse udah dapat belum? Sebenarnya kalau endorse kan gabung ke agensi, kadang endorse-nya nggak nyambung, masa ngendorsin mainan anak kecil gitu. Ya nggak apa-apa, terima aja. Oh, gitu ya? Zaman sekarang, kayak gue sekarang apa aja gue terima. Oh gitu, ya udah Ayo, deh, kalau mau endorse. nanti di endorsein aja. Iya. Yang penting endorse ya, Nek. Ya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.